Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan baik. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan yang teratur di air yang mengalir. Pada kesempatan hari ini berjumpa dengan Bunita yang akan menyampaikan mata pelajaran PKN. Berikut ini adalah materi kegiatan pagi hari ini. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila ke-1 Pancasila. Amati gambar-gambar berikut. Gambar-gambar ini merupakan contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila, yaitu menghargai perbedaan agama atau toleransi. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, ada 6 agama di Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun kita semua berbeda agama, tentunya kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tentunya berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Anak-anak biasanya di sekolah sebelum belajar, sesudah belajar, mau makan, apapun kegiatannya itu tentunya diawali dan diakhiri oleh kegiatan berdoa. Selain itu, ada lagi loh contoh-contoh pengamalan sila Pancasila. Ini ya, kita bernyanyi bersama. Taat beribadah, selalu berdoa, bersyukur padanya, toleransi juga. Nah, ada 4 contoh selain gambar ini yang merupakan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Taat beribadah, selalu berdoa, bersyukur, dan toleransi. Pengamalan sila kedua Pancasila. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kenapa ada tanda silang dan tanda centang? Ada apa ya kira-kira? Ternyata yang diberi tanda silang itu adalah gambar yang tidak sesuai pengamalan sila kedua. Sedangkan yang diberi tanda silang itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Contohnya, mau membantu teman yang sepedanya lagi rusak, membantu teman yang saat jatuh, membantu teman yang kesulitan belajar, ataupun membantu teman menata bukunya. Ketika kalian sedang mengganggu temanmu yang sedang belajar, ketika bertengkar dengan temanmu, itu tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikutnya, sila ketiga Pancasila.
Apa saja pengamalannya? Yang pertama, tentunya anak-anak setiap hari Senin dan setiap peringatan Hari Nasional melaksanakan kegiatan upacara bendera. Mengapa diadakan upacara bendera? Yaitu bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang kedua, cinta tanah air dan menggunakan produk dalam negeri. Di sini gambarnya ada produk batik ya. Tentunya anak-anak di sekolah mempunyai seragam batik. Itu merupakan salah satu contoh cinta tanah air. Berikutnya, hidup rukun dan bersatu dalam memandang perbedaan. Tanpa memandang perbedaan, apapun perbedaannya, baik suku, ras, agama, baik itu bahasa yang digunakan, kita harus tetap bersatu, hidup rukun. Itu sila ketiga. Selanjutnya, pengamalan sila keempat Pancasila. Ketika di rumah, pernah ya kalian berdiskusi dengan anggota keluargamu? Misalnya, membahas tentang besok hari Minggu apa ya kegiatannya Bu? Apa ya kegiatannya Ayah? Itu salah satu contoh pengamalan sila keempat di rumah. Berikutnya, ada contoh pengamalan sila keempat di masyarakat, yaitu pemilihan umum, baik itu memilih kepala desa, memilih wali kota, memilih gubernur, ataupun presiden. Yang keempat, ketika di sekolah, anak-anak pernah ya diajak oleh bu gurunya, pak gurunya berdiskusi, berkelompok, diminta berpendapat. Nah, itu semua merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Untuk sila yang kelima, nah ini yang biasanya anak-anak lakukan secara bergilir di sekolah, yaitu melaksanakan piket kelas. Contoh yang kedua, membantu korban bencana. Apalagi ya contohnya pengamalan sila kelima? Contohnya lagi, berlaku adil terhadap sesama. Tidak bergaya hidup yang mewah. Gotong royong. Kemudian, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, dan tidak menyalahkan fasilitas umum, dalam arti menyalahgunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan kebutuhan. Demikian materi pagi hari ini. Berdasarkan materi sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui pengamalan sila ke-1 sampai sila ke-5. Berikutnya, tugas kalian adalah dengarkan video berikutnya dengan baik-baik, kemudian analisislah kegiatan yang melibatkan pengamalan sila pertama sampai sila ke-5. Berikut ini videonya. Pagi hari, si Edo bangun tidur pukul 5, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama keluarganya. Kemudian Edo membantu ayahnya mulai dari menyapu dan mencuci motor. Setelah itu, si Edo bersiap untuk ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, jangan lupa sarapan pagi dan mempersiapkan segala perlengkapannya. Berjabat tangan dengan kedua orang tua dan mengucapkan salam. Sampai di sekolah, si Edo disambut oleh Bapak Ibu Guru. Edo mengucapkan salam dan salim. Kemudian, si Edo memasuki ruang kelas. Ternyata ruang kelasnya kotor. Apa yang harus dilakukan oleh si Edo? Si Edo kemudian melaksanakan piket kelas, yaitu menyapu ruang kelas dan membersihkan sampahnya, membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian, ring, bel berbunyi, artinya semua siswa melakukan kegiatan upacara di hari Senin. Upacara bendera di halaman dilaksanakan oleh semua siswa. Setelah upacara selesai, si Edo memasuki ruang kelas dan melakukan pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, ternyata ibu guru menugaskan kepada Edo dan teman-temannya untuk bekerja sama, menyelesaikan sebuah kegiatan yang beranggotakan 4 orang. Semua teman-teman Edo saling bekerja sama dan berpendapat, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Pelajaran sampai siang pun telah terlaksana. Si Edo kemudian pulang. Sebelum pulang, tentunya semua siswa berdoa terlebih dahulu. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasmu dan kirim ke gurumu masing-masing. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.